Selanjutnya kita akan masukkan pajaknya terlebih dahulu. Yang pertama kita masuk ke list, teks kode, dan kita akan menghapus beberapa akun, dan yang kita butuhkan hanya GST dan NT saja. Setelah itu, GST-nya kita pencet tanda panahnya. Kita ganti menjadi, deskripsinya kita ganti menjadi pajak pertambahan nilai. Teks kodenya kita ganti menjadi PPN. Teks type-nya tetap menjadi good and service tax, dan rate-nya itu tetap 10%. Tingkat account-nya kita ganti menjadi outcome. Dan tingkat account for tax paid-nya kita ganti menjadi income. Oke. Setelah kita pencet OK. Kita ke NT. Kita ganti deskripsinya itu tidak kena pajak. Oke, setelah itu lingkup account for text-nya itu tetap seperti PPN tadi, outcome. Lingkup account-nya itu tetap menjadi income. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan masuk ke lingkup. Yang pertama kita akan pencet setup terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke link account. Pencet account and banking. Yang bawahnya kita ganti menjadi cash in bank. Terus kita pencet setup lagi, kita pencet link account, kita masuk ke sales. Yang atasnya kita ganti menjadi account receivable. Yang bawahnya kita mengganti menjadi cash in bank. Lalu kita pencet OK. Yang ketiga kita masuk ke account purchase. Yang atasnya kita akan ganti menjadi account payable. Yang bawahnya akan kita ganti menjadi cash in bank. Dan salah satunya akan ada yang di checklist. Dan kita ganti menjadi akunnya itu freight paid. Lalu kita masuk lagi ke link account, kita pencet yang viral. Yang atas kita ganti menjadi cash in bank. Yang bawah juga kita ganti menjadi cash in bank. Dan diubah hanya order employer expense, kita ganti menjadi wages and salaries. Yang bawah kita ganti menjadi income tax payable. Lalu kita masuk ke card file, kita klik card list. Kita ganti name-nya itu menjadi JBLX. Kita enter, card ID-nya kita ganti menjadi C001. Setelah itu kita ganti addressnya itu jadi Jalan Menteng nomor 2. City-nya Jakarta. Font-nya itu kita ganti menjadi 02144034423.
kita pencet selling details, kita ganti payment Indo-nya itu menjadi in a given of days. Terus kita lihat dari soal untuk melihat syarat pembayarannya. Yang balance due days-nya itu menjadi 30. Setelah itu, yang atas teks kodenya itu tetap menjadi PPN, yang flag teks kodenya kita ganti menjadi NT. Lalu klik OK. Selanjutnya kita masukin customer yang kedua, pencet new. Name-nya itu Digital Alex. Lalu kita pencet enter, nonnya itu C002. Jalannya itu dari Jalan Mantang nomor 22, city-nya itu Jakarta. Phone-nya itu kita isi menjadi 02144 06499. Lalu kita pencet ke selling details. Payment is due-nya itu sama seperti yang customer pertama. Balance due days-nya itu kita ganti jadi 30. Yang atas tetap jadi PPN, yang bawah kita ganti jadi NT. Lalu kita klik OK. Kita masuk lagi ke customer ketiga, kita pencet new. Name-nya itu Maju Alex. Card ID-nya itu C003. Address-nya itu Jalan Mawar nomor 22. City-nya itu Jakarta. Phone-nya itu 02144 ralat 0213453 673. Lalu kita masuk lagi ke selling details. Sama seperti customer sebelumnya, kita ganti menjadi in a gift of days. Balance due-nya kita ganti jadi 30. Teks kodenya tetap. Yang bawah kita ganti menjadi NT. Lalu kita klik OK. Kita masuk lagi ke customer keempat. Kita pencet new. Name-nya kita ganti menjadi Panen Alex. Lalu kita enter, card-nya kita ganti menjadi C004. Address-nya itu Jalan Boulevard nomor 49, city-nya Jakarta. Phone-nya 02145674342. Kita masuk ke selling detail lagi. Payment is due-nya seperti sebelumnya. Balance due-nya kita ganti 30. Teks kodenya tetap PPN. Freight teks kodenya kita ganti jadi NT. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan masukin supplier. Pertama-tama kita pencet new terlebih dahulu. Kita masukkan name-nya itu PT Sahabat Jaya. Card ID-nya itu S001. Lalu kita masukin address-nya itu ITC
Mas IT 5 nomor 59. City-nya itu kita masukin Jakarta. Lalu kita masukin phone-nya itu 021 4290 2234. Selanjutnya kita klik Viewing Details. Kita ganti payment is due-nya itu menjadi in a gift of days. Balance due days-nya itu kita ganti menjadi 30. Lalu teks kodenya itu tetap menjadi PPN. Freight teks kodenya kita ganti menjadi NT. Kita klik OK, kita masukin lagi ke tugas yang kedua. Name-nya itu FA Makmur. Card ID-nya kita bikin menjadi S002. Address-nya itu Sunterjaya nomor 222. City-nya kita bikin Jakarta. Phone-nya itu 02144. Ralat 021650 290. Viewing details-nya itu sama seperti sebelumnya. Yang tidak diganti hanya payment-nya. Terus teks kodenya itu kita ganti PPN dan ini kita ganti NT. Selanjutnya kita masukin suppliers yang ketiga. Kita pencet new. Name-nya itu PT Margonda. Card ID-nya itu kita bikin menjadi S003. Address-nya itu Haro Glodok nomor 37. City-nya tetap menjadi Jakarta. Phone-nya kita masukin 021 strip 6350 1234. Lalu kita pencet Viewing Details-nya. Payment is due-nya kita ganti juga in a given of days. Balance due days-nya kita ganti 30. Teks kodenya tetap PPN. Freight teks kodenya kita ganti jadi NT. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan masukin saldo piutang. Kita pencet Setup. Balance kita pencet lagi Customer Balance. Setelah itu kita pencet Add Cell untuk memasukkan nominalnya. Kita pencet Digital Alex. Add Cell-nya kita enter. Kita masukin invoice-nya itu F11/25. Lalu kita masukin date-nya itu di tanggal 25 bulan 11 2023. Memonya itu kita masukin opening balance. Nominal saldonya yang kita masukin yaitu 28.600.000. Kita record, kita klik OK. Kita klik tanda yang di atas, kita ganti menjadi JB Alex. Kita klik Add Cell, kita enter. Invoice-nya itu F11/12. Tanggal yang masih sama, hanya diganti tahunnya saja. Memonya itu tetap opening balance. Nominalnya itu 34.100.000.
kita record, klik OK, lalu kita ganti ke maju Alex. Kita add sales, kita enter, invoice-nya itu F11/10, tanggalnya 23 bulan 11 2021. Memonya itu opening balance, total in studinya itu 19.800.000. Lalu kita record, kita klik OK, kita masukin yang terakhir yaitu Panan Alex, kita pencet SL, kita enter, kita masukin invoice-nya F11/4. Tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 24 bulan 11 2021. Memonya itu opening balance. Nominalnya itu kita masukin 3.300.000. Kita record, kita klik OK. Selanjutnya kita akan masukin daftar saldo hutang dagang. Yang pertama kita pencet setup, lalu kita pencet balance. Setelah itu kita pencet supplier balance. Lalu kita pencet tanda panah yaitu FA Makmur. Kita pencet Elsa. Kita enter. Kita masukin PD-nya itu F11289. Date-nya itu di tanggal 20 bulan 11 2021. Memonya itu opening balance. Total including-nya itu 17.600.000. Kita ganti temanya menjadi in a given of days. Kita klik OK. Lalu kita record. Oke. Kita masuk yang kedua itu PT Margonda. Kita klik add purchase. Kita enter. Kita ganti PD-nya. Kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 28 bulan 11 2021. Kita ganti PO-nya menjadi FK 2011. Memonya itu tetap kita bikin opening balance. Total including tax-nya itu kita ganti menjadi 28.600.000. Kita record, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita masuk yang ke terakhir supplies yaitu PT Sahabat Jaya. Kita add purchase, kita enter, lalu kita ganti PO-nya itu menjadi C15234. Date-nya itu kita ganti menjadi tanggal 23 bulan 11 2021. Memonya tetap menjadi opening balance. Nominalnya kita ganti menjadi 231.100. 231.100. 23.100, maaf, diralat. Kita record, kita klik OK. Setelah itu kita close. Selanjutnya kita akan masuk ke inventory. Kita klik inventory, lalu kita klik item list. Setelah itu kita pencet new. Kita masukin item number-nya, yaitu HPP strip 14. Lalu kita enter, name-nya itu kita ganti menjadi HP PA Pavilion 14. Lalu tiga-tiganya kita checklist. Cost of sales-nya kita ganti menjadi
cost of goods sold, yang income-nya itu kita ganti menjadi sales. Lalu yang asset account itu kita ganti merchandise inventory. Setelah itu kita pencet booking details. Kita ganti booking unitnya itu menjadi unit. Text kode when bought-nya itu kita ganti menjadi ppn. Lalu kita ganti ke selling details. Text kode when sold-nya itu kita ganti menjadi ppn juga. Lalu kita klik OK. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu item number-nya itu DL15. Kita enter, menjadi name-nya itu DL Inspiron. Lalu kita checklist tiga-tiganya seperti yang tadi. Masih sama seperti yang sebelumnya, booking details-nya masih sama. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita masuk ke count inventory. Setelah itu, count-nya itu kita masukin 16 di Delin Inspiron. Di HPP Pavilion kita masukin 20. Lalu kita pencet adjust inventory-nya. Kita ganti menjadi merchandise inventory. Lalu kita use account. Baru kita klik opening balance. Setelah itu, kita ganti date-nya menjadi tanggal 1 bulan 12 2021. Memonya tetap opening balance. Unit code-nya itu sebesar 12.500.000, amount-nya 200 juta. Yang kedua, kita masukin 16 juta, amount-nya 320 juta. Setelah itu, kita record. Lalu kita cek transaksinya di transaksi jurnal. Kita lihat di tanggal itu, tanggal 1 bulan 11 2021.